Nah, entah kamu menyebutnya soda atau pop, penduduk Meksiko dan Amerika adalah dua populasi yang mengonsumsi mayoritas minuman ringan di planet ini. Yuk kita bahas masalah angka. Rata-rata, tiap tahun, orang Meksiko atau Amerika biasa minum 630 gelas minuman ringan. Ini hampir sama dengan 2 gelas tiap hari. Mari kita hitung. Kalikan angka ini dengan jutaan orang yang tinggal di kedua negara tersebut. Lalu, masih ada bagian dunia lain yang juga minum soda. Jadi, ya, permintaan akan soda sangat tinggi dan bisnis minuman ringan sangat menguntungkan. Kisah tentang minuman ringan berawal di Perancis abad ke-17. Ulala! Tahun 1676, sebuah perusahaan memproduksi air dicampur jus lemon dan madu. 5 tahun kemudian, beberapa pengusaha berpikir bahwa mereka bisa mengisi air ini dengan gas, meniru air mineral sehat. Minuman ini sangat populer, dan seiring waktu, pabrikan mulai menambahkan perisa lain, jahe, lemon, dan tonik. Dan sekarang, ada banyak sekali variasi minuman ringan. Di pasar Amerika Serikat saja, tersedia 450 minuman ringan yang berbeda. Nah, akan kuceritakan cara pembuatan minuman ringan. Omong-omong, apa kamu sadar bahwa rasa soda dalam kaleng berbeda dengan rasa soda dalam botol? Aku juga punya jawabannya. Umumnya, ada 3 bahan dalam minuman ringan apapun: air, sirup gula, dan karbon dioksida. Perbedaan antar minuman ringan ada pada sirupnya, dalam bahan-bahan dan proporsinya. Ada berbagai jenis gula yang dipakai dalam produksi. Salah satunya adalah fruktosa, yang pada dasarnya berarti gula buah. Banyak sayuran, buah-buahan, dan madu secara alami mengandung fruktosa. Tapi fruktosa juga bisa diproduksi secara khusus, terutama untuk kegunaan komersial dengan menanam tebu, bit, dan jagung. Bahan-bahan ini terutama kaya akan fruktosa. Jenis gula lain yang umum dipakai dalam minuman ringan adalah sukrosa. Sukrosa adalah nama ilmiah keren dari gula yang kita kenal. Sukrosa tersusun atas 1 molekul fruktosa dan 1 molekul glukosa. Untuk membuat sirup, produsen memadukan berbagai gula, asam, perisa, dan pewarna dalam proporsi unik yang cuma mereka yang tahu. Ini rahasia. Secara keseluruhan, gula menyusun sekitar 7 hingga 12% minuman ringan. Kedengarannya nggak banyak, tapi itu nggak sedikit loh. Sekaleng soda biasa mengandung sekitar 8 sendok teh gula. Dengan rata-rata orang Amerika mengonsumsi hampir 2 kaleng tiap hari, itu artinya 16 sendok teh gula sehari. Ini bisa menyebabkan obesitas, kerusakan gigi, dan banyak masalah kesehatan lain. Jadi, masalah utama dengan minuman ringan adalah gulanya. Sekarang ini ada banyak minuman ringan bebas gula. Terus apa yang bikin minuman ini manis? Pemanis buatan. Minuman ringan diet pertama muncul tahun 1950-an. Mereka menarget orang dengan masalah kesehatan. Sekarang, jenis minuman ini jauh lebih populer. Minuman ini semanis soft drink biasa, tapi bebas gula atau kalori. Tapi ilmuwan mengklaim meskipun tanpa gula, nggak berarti minuman tersebut lebih sehat. Yuk kita kembali ke resep. Jadi, kita butuh air, sirup gula, dan sedikit karbon dioksida. Lebih dari 90% kandungan minuman ringan adalah air. Air harus dibersihkan sampai tuntas untuk memastikan nggak ada bakteri dan suspensi partikel. Wah, air berkualitas tinggi adalah kuncinya, sebab bakteri apapun bisa merusak cita rasa akhir minuman. Jadi, air dijernihkan, disaring, disterilkan, dan dideklorinasi. Lalu dicampur dengan sirup dengan proporsi tertentu. Sekali lagi, ini cuma diketahui produsen, nggak ada yang lain. Jadi, inilah minuman ringan itu, tapi masih tanpa gelembung. Sementara masih berupa air manis. Jika pernah mencoba minuman ringan setelah semua gasnya menguap, yang dikenal sebagai flat, maka kamu akan tahu. Nah, untuk memperoleh gelembung, produsen menggunakan karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas tak berwarna yang secara alami terdapat di atmosfer. Gas ini juga bisa diproduksi di lab, dan produsen menggunakan ini untuk minuman mereka. Air manis yang sudah diberi pewarna dimasukkan alat karbonator, tangki bertekanan yang memasukkan karbon dioksida ke dalam minuman, memberi gelembung dan berkarbonasi. Lalu, cairan itu dituang ke dalam kaleng atau botol. Biar kutunjukkan sesuatu. Nah, piringan aluminium ini sebenarnya bahan pembuat kaleng. Inilah semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat kaleng.
Aluminium itu ditempatkan di antara dua cakram berbentuk donat yang berlubang di tengahnya. Lalu, mesin pon berbentuk silinder menekannya, mengubah piringannya menjadi kaleng kecil. Diameter kaleng ini lebih besar daripada yang dibutuhkan. Jadi, alat pon lain berukuran lebih kecil menekan kaleng itu. Diameter kaleng sekarang lebih kecil dan sudah agak lebih tinggi, tapi belum cukup tinggi. Dalam tahap ketiga, alat pon lain mendorong kaleng melalui cincin penggosok, sehingga dinding kaleng makin tipis dan tinggi. Lalu, lengkungan dicetak di dasar kaleng. Alat pon menekan kaleng ke atas alat pembuat lengkung, dan pon itu sendiri memiliki lekukan cekung yang cocok. Jadi, ketika ditekan, bagian dasar kaleng terbentuk seperti kubah. Bentuk seperti itu sangat penting, sebab dengan begini kaleng menjadi lebih tahan terhadap tekanan. Dan minuman ringan memiliki banyak tekanan dari dalam karena gelembung-gelembung itu. Nah, kalengnya siap. Yang harus dilakukan tinggal memotongnya dengan rata, mencetak logo, dan memberinya tutup. Botol plastik terbuat dari serpihan plastik yang disebut PET. PET biasanya dicampur dengan sedikit plastik daur ulang. Campuran ini masuk ke dalam mesin injeksi yang memanaskan dan melelehkannya menjadi cairan yang kental. Lalu, mesin lain mendorong cairan itu ke dalam cetakan berbentuk silinder yang dilengkapi sistem pendingin, dan bahan itu langsung mengeras. Tabung plastik transparan sudah jadi. Lalu hasilnya dimasukkan ke cetakan yang berbentuk galon botol. Dan mesin khusus meniupkan udara bertekanan tinggi untuk meregangkan galon botol menjadi bentuk yang diperlukan. Lalu, plastik itu didinginkan untuk mengunci bentuknya. Minuman ringan memiliki tekanan internal. Jadi, begitu botol diisi, cairan akan mendorong plastik keluar, membuat bagian dasarnya agak melengkung dan enggak stabil. Itu sebabnya kebanyakan botol plastik yang berisi minuman ringan memiliki 5 tonjolan di bagian dasarnya. Plastik melengkung lebih tahan terhadap tekanan apapun dan hampir tidak bisa mengalami deformasi. Botol-botol kaca terbuat dari bahan mentah alami. Komponen utamanya adalah pasir silika yang menyusun lebih dari 70% campuran, lalu 12% hingga 16% lainnya adalah natrium karbonat. Bahan ini dibutuhkan agar pasir silika meleleh secara merata. Kemudian gamping. Gamping menyusun sekitar 10% campuran dan membantu agar kaca lebih awet. Untuk membuat botol kaca, mesin pabrik mencampur semua bahan mentah yang dibutuhkan, lalu memanaskan campuran itu sampai suhu 1500 derajat Celcius dan mempertahankan dalam keadaan ini sepanjang hari. Ketika semua bahan ini melebur bersama, akan berubah menjadi cairan lengket yang dituang dari mesin itu. Lalu dibentuk dalam potongan-potongan yang presisi. Satu potongan, satu botol kaca. Lalu, tiap potong masuk ke dalam cetakan pertama yang mengubahnya menjadi perison, yaitu versi sebelum jadi produk akhir. Setelah itu, perison masuk ke mesin blow mold yang terbuat dari baja. Di sana, perison dipanaskan lagi dan alat itu meniupkan udara bertekanan ke dalamnya, meregangkan kaca ke bentuk akhirnya. Sekarang, botolnya hampir siap. Dalam perjalanan keluar, botol melalui api. Mesin lalu mendinginkan botol secara berangsur-angsur dan botol siap digunakan. Sebelum diisi air soda, botol harus dibersihkan meskipun baru saja dibuat. Ada mesin besar yang mengambil masing-masing botol, membalikannya, dan mencucinya dengan air. Lalu botol dibawa lebih jauh untuk diisi. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua botol benar-benar bersih dan gak ada bakteri yang bisa merusak cita rasa minuman. Akhirnya, botol diisi minuman, ditutup dan siap dikirim ke toko-toko. Nah, kembali pada jawaban pertanyaan utama kita. Kenapa rasa soda kalengan berbeda dengan soda botolan? Kuncinya ada pada bahan yang dipakai untuk membuat kaleng dan botol. Kaleng terbuat dari aluminium dan memiliki lapisan polimer. Lapisan ini bisa menyerap sebagian rasa air soda, sehingga agak mengubahnya. Di samping itu, sebagian orang sensitif terhadap rasa dan bisa merasakan sisa rasa logam ketika minum dari kaleng. Itu bukan rasa sodamu, itu adalah rasa kaleng yang tersentuh bibirmu. Jadi, jika rasa logam mengganggumu, tuangkan saja air sodamu ke dalam gelas. Rasa air soda yang disimpan dalam botol plastik juga bisa agak lain.
Masalahnya, plastik mengandung senyawa kimia yang disebut etanol. Senyawa ini berpindah dari botol ke dalam minuman, yang sedikit sekali mengubah rasanya. Jadi, jika kamu ingin minum air soda yang paling mendekati rasa aslinya, opsi terbaikmu adalah pilih kemasan botol kaca.